Silakan duduk. Saya menerima sebuah berita dari seseorang, kalau punya suami romantis, manis bicaranya, setiap hari terasa Valentine. Lah kalau punya suami males, istri yang kerja, setiap hari hari buruh nasional. Tapi ada yang bilang, yang tidak menikah setiap hari adalah hari kemerdekaan katanya. Memang ada istri yang seperti belenggu, tapi istri saya yang manis itu membuat setiap hari lebih dari Valentine. Amin. Nah, saudaraku, ini kesempatan untuk saya mengajarkan, yaitu the culture of honor. Kerajaan Allah itu kebudayaannya lebih tinggi. Ya, lebih tinggi daripada kebudayaan di dunia ini. Tadi James memberikan saya Sin and Kuile, sebab kita tidak merayakan yaitu hari rayanya agama lain. Sin and Kuile itu selamat hari ini ya, tahun baru. Tahun apa? Musim semi. Siapa yang selama ini Corona Akademi seperti masuk musim dingin? Saya mau beri kabar baik buat saudara, musim semi sudah dimulai. Amin. Aduh, mati. Siapa percaya musim semi sudah dimulai, gunung-gunung es mencair, sungai-sungai yang beku mengalir kembali. Tepuk tangan buat Tuhan. Ini warga kerajaan bukan sih? Nah, saudara yang kasih Tuhan, ada satu perintah dalam 10 perintah Allah itu yang adalah mengandung reward, yang mengandung berkat yang luar biasa, bahkan double blessing. Hormati orang tuamu, Keluaran 20. Supaya apa? It is well with you. Supaya diberbahagia, diberkati, barak-barak. Haleluya. Dan apa? Panjang umurmu di bumi. Ya, saudaraku, kalau yang berbahasa Hokkien, mereka bilang Sin Chun Kyong Hee. Ya, yaitu selamat musim semi, ya, musim semi yang baru. Lalu mereka tambah Tiam Hok, Tiam Siu. Ya, banyak untung, banyak rezeki, panjang umur. Saudara, rahasianya sederhana, ini kunci kerajaan Allah. Hormati orang tuamu. Ini bukan anjuran, bukan nasihat, ini perintah Tuhan. Semua perintah Tuhan itu untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan kita. Kalau politician bikin undang-undang, kepentingan mereka. Kalau Tuhan, kepentingan kita. Amin. Haleluya. Kalau kita menyembah Tuhan, yang untung siapa? Yang untung kita juga. Sebelum kita memberikan contoh, maka saya minta tampilkan Matius pasal 10. Bahwa menghormati ini berlaku lebih luas lagi. Bukan cuma orang tua, tetapi otoritas. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut siapa? Aku, kata Kristus. Barang siapa menyambut aku, dia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Ya, lanjut satu ayat lagi. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun pada salah seorang kecil ini, karena ia adalah, siapa di sini murid Tuhan? Angkat tangan. Amin. Ya, aku berkata padamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan apa? Upah di sini adalah reward. More than wages, it's a reward. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan menunjukkan tentang urutan daripada honor. Tentu saja number one is God. Di sini menyambut kamu, itu menyambut aku, kata Kristus. Menyambut aku, menyambut dia yang mengutus aku. Jadi lanjutkan, tunjukkan semua. Hamba Tuhan ya. Otoritas. Otoritas apa? Government and parents. Kemudian orang benar, lalu yang paling kecil. Saudaraku, di sini dipakai perkataan muridku. Atau yang paling kecil ini.
dia menerima upah. Ini ada urutannya nih. Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat dalam kultur orang Asia ini sangat menghormati satu dengan yang lain ya. Biasanya kalau mereka memberikan yang dari Tiongkok sana, kok aneh juga ya. Tiongkok tuh bahasa Hokkien saudara ya. Enggak umum itu. Maka mereka kalau sederajat tuh begini. Coba tirukan saya ya. Begini kan ya. Nah, ya. Kalau yang lebih muda mereka begini. Kepada orang yang lebih tua ataupun lebih anggap mulia begini. Kalau buat Tuhan begini. Jadi coba berdiri semua. Beri salam satu dengan yang lain. Nah, ya. Jangan ada yang merendahkan saudaraku ya. Kita harus menganggap yang lain lebih utama. Jadi bukan begini, ini sederajat lebih tinggi. Oke. Tidak ada satu pun ngasih salam saya mulai tadi, silakan duduk. Kita melihat kehidupan seorang hamba Tuhan yang merupakan gambaran Kristus dan gambaran kita. Exodus pasal 18. Dalam kitab Keluaran pasal 18 ini sebetulnya adalah setelah Musa keluar daripada Sinai ya. Ataupun ada yang bilang sebelumnya, tapi ya mendekati turunnya 10 perintah Allah. Dan kita melihat di sini mertua daripada Musa. Mertua Musa itu di dalam kitab Keluaran pasal 3 disebut Reuel. Bukan rewel ya. Reuel itu artinya friend of God. Saudara dengar tadi suara gembala. Apa syaratnya jadi sahabat raja? Number 1, kesucian hati. Kedua, grace in his lips. Ya, lipstiknya tidak menentukan kualitasnya ya. Saya pernah ketemu wanita cantik saudara ya. Saya tahu pendeta bisa membedakan cantik dan tidak? Bisa ya. Sebab punya mata ya. Dan laki-laki. Tapi begitu ngomong, aduh minta ampun. Apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Ya kan? Nah, kita melihat bagaimana namanya adalah Yitro. Yitro itu artinya his abundance. Dia pengusaha hebat. Putrinya ada 7. Salah satunya Sipora menjadi istri daripada Mose. Musa atau Mose. Musa bahasa Arab ya. Mose. Ya, Moses. Mose ini saudaraku diterima waktu itu dia melarikan diri jadi DPO ya dari Mesir. Dan dia sampai ke Midian. Midian itu adalah Jazirah Arab bagian atas. Jadi dia melewati Mesir, dia lari ke sana. Dan dia menggembalakan yaitu ternak atau kambing domba daripada mertuanya. Bagaimanapun tinggal di rumah mertua tidak terlalu enak saudara ya. Ya, ada yang di sini tinggal di rumah mertua karena belum punya kerjaan. Kalau belum pernah punya kerjaan, jangan nikah saudara. Ya, saya pernah membatalkan pernikahan. Benar nih. Saya tidak selalu menerima. Ini awal-awal jemaat kita saudara. Saya tanya, apa penghasilan kamu? Loh Bapak kok tanya? Loh ya harus tanya. Kamu menikah dengan jemaat kita. Burung di udara, tidak menabur, tidak menuai. Tidak punya lumbung. Tetapi dipelihara Bapakku di sorga. Waduh, saya dikhotbahi saudaraku. Saya serius. Kalau kamu tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya penghasilan, dan kamu menikahi putri kita, Nehi. Tahu, dia lanjutkan. Bunga di pinggir jalan. Tidak menenun, tidak meminta. Tapi didandani lebih daripada Salomo. Saya bilang batal. Kalau kamu tidak punya pekerjaan tetap, yang pokoknya ada yang mantap, tidak usah terlalu kaya lah. Kan semua berkat itu dari Tuhan. Tapi ya tempat tanggung jawab. Loh betul saudara, berapa kali saya pernah membatalkan pernikahan. Karena saudaraku masih begini sama orang tuanya. Nanti tinggal di mana? Pondok mertua indah. Tidak indah saudara. Karena itu Mazmur 90 Musa menulis, usia manusia 70 tahun kalau kuat 80.
Di mana dia waktu usia 70? Di rumah mertua, saudara. Ternyata dia sampai 120 tahun tanpa sakit. Bebas corona. Dan kemudian saudaraku dia bersama Sipora, bersama dengan 2 putra. Ya, Gersom, Eliezer. Gersom itu aku sebagai orang asing. Kita di dunia ini orang asing, saudara. Tapi kita tidak datang sebagai turis. Kita datang sebagai perwakilan kerajaan Allah. Amin. Pertanyaannya, kita ini turis atau missionary? Kan gitu ya. Nah, kemudian Eliezer, my help comes from God. Dan firman Allah mengatakan, diberitahu, mertuamu datang. Dengan istri dan putra-putramu. Musa keluar. Nah, baca bagian ini ya. Lanjut. Aku mertuamu Yitro. Ayat ke-7 kita baca. 1, 2, 3. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu. Sujud ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing langsung masuk ke dalam kemah. Sudah itu Musa menceritakan pada mertua segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun, kepada orang Mesir. Karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan menurunkan burung puyuh. Tuhan menurunkan mana dari sorga. Ya. Luar biasa saudaraku, menenggelamkan Firaun dan sebagainya. Saudara, pada awal tahun yang lalu, jadi bulan yang lalu saya bilang from survival to revival. Amen. Kita semua diselamatkan untuk apa? Mengalami revival. Amin saudaraku. Kita lihat sikap Musa. Sebentar, latar belakang Musa. Sekarang pemimpin besar. Jemaatnya berapa saudara? Dia ini bukan pastor. Dia ini wakil raja saudara. Iya kan? Dia wakil raja. Dia menolak disebut putra dari putri Firaun. Padahal garis keturunan menurunkan tahta. Kalau dia tetap di Mesir, mungkin namanya Amenhotep III. Mungkin. Ya. Tetapi dia menolak sebab dia tahu siapa dirinya. Dia keturunan Abraham, Ishak, Yakub, ya. Levi, luar biasa. Dan dia memilih lebih baik menderita bersama umat Tuhan. Dan kemudian kita melihat bagaimana ibunya. Pada waktu itu kan dia disusui ibu kandungnya. Saya tidak tahu sampai usia berapa, mungkin sampai usia 4 tahun jadi balita ya. Dan diberitahu, kamu ini beda dengan yang lain. Lihat kamu disunat, kamu ini umat perjanjian. Dan ada janji, kita akan dianiaya di sini, tapi nanti akan keluar. Siapa tahu Mose, kamulah pembebas yang dijanjikan oleh Yehova. Luar biasa saudara. Karena itu pendidikan di rumah lebih penting daripada di sekolah maupun di gereja. Amin. Luar biasa saudaraku. Firman Allah mengatakan dia yang keluar. Dia ada bilang, siapa dia itu? Ya saudaraku, ada yang mencatat yang dipimpin Musa 3 juta orang. 2 juta orang Yahudi, orang Israel, maksudnya orang Israel. Lalu yang 1 juta itu a mixed multitude. Bangsa campuran saudaraku, bangsa gado-gado. Dan ini yang bikin masalah seringkali di gereja ya. Kristen bukan. Tapi kok haleluya gitu. Ya, saya harap ada sini ini semua warga kerajaan bukan? Benar ya? Oke. Umat Tuhan yang sejati itu enggak bersungut-sungut. Enggak ngomel. Enggak bilang gini. Maunya apa sih Tuhan ini? Enggak kenal Tuhan dia. Amen. Lalu kemudian dia sujud kepadanya. Saha. Saha itu saudaraku ya. Tadi saya bilang orang Chinese itu kalau sama orang tua begini. Tapi Musa paikui. Berlutut dan sujud. Ada yang menghitung lebih dari 3 juta, 6 juta. Tapi kerendahan hati seseorang bukan daripada berapa besar tanggung jawab yang dia terima. Saya jengkel kalau ada dengar di luar gereja besar, gereja kecil, pendeta besar, pendeta kecil. Kita semua punya Allah yang besar. Nah kita sendiri biasa-biasa aja.
Saya memakai arloji pemberian teman saya. Saya penggemar arloji saudara ya. Jadi saya tanya teman saya ini kapan tuh datang ke Bali, saya jamu mereka 25 hamba-hamba Tuhan gereja ini ya. Yang disebut Mega Church Asia. Dan yang saya ceritakan ini adalah pendeta Yong Hun Lee. Pengganti dari pendeta Cho. Ya. Memang sudah sebetulnya jemaat yang dipimpin Cho Yonggi lebih dari 1 juta orang. Tapi sebagian sudah dipimpin oleh adik dari Cho Yonggi. Jadi yang dipercayakan Yong Hun Lee ini 850.000 jemaat. Saudara nggak salah dengar. Ternyata saudaraku dia pakai arloji sederhana. Tapi ini saya pakai sebagai kenang-kenangan dari teman saya mau belajar dari dia. Rendah hatinya luar biasa. Luar biasa rendah hatinya. Sedang kami dijamu di Seoul. Ya 3 tahun yang lalu saudaraku. Mendadak Pastor Lee itu berlutut di samping saya. Saya lagi makan nih. Loh Pastor Lee, what are you doing? Dia bilang, Pastor Timothy, can you arrange me to play golf in Bali? I love Bali. Saudaraku saya kaget. Ya, sebab saya kenal banyak teman-teman saya, ya, enggak sehebat orang ini, sombongnya mengalahkan Lucifer, saudaraku. Ya, orang ini sangat rendah hati. Saya sampai malu, saudaraku. Pulang dari hotel, kita sediakan hotel bagus di Seoul itu, dan sementara pulang, yang drive tuh bilang gini, ini dulu mobilnya Pastor Lee. Hah? Kia Carnival itu saudaraku. Ya, sorry saya enggak bakal mau naik mobil begitu. Ya, bagusan Kijang saudara ya. Sekarang naik apa? Ya masih seperti ini cuma lebih baru katanya. I feel humble. Musa menyambut, lalu mencium, yaitu ayam mertuanya. Menyambut beliau di kemahnya dan tinggal cukup lama saudara. Ya. Mereka berbincang-bincang dan yang dia ceritakan apa yang Tuhan kerjakan. Bukan yang dia kerjakan. Dia bilang, Babe, tahu nggak? Gue angkat tongkat ini, laut terbelah. Dia enggak bilang gitu saudara. Sama sekali nggak ada akunya. Dan yang menarik buat saya, besoknya mertuanya itu lihat. Ada barisan sekian kilometer. Hendak menghadap siapa? Musa. Ya, sebab dia yang mengadili mereka. Dia memberikan konseling pada mereka. Percayalah saudara, dalam pelayanan paling capek itu adalah konseling. Kalau ada mak-mak datang, cim-cim datang, kita sudah tahu ceritanya apa, sama dari titik komanya, dan kita cuma mendengarkan begini. Istri saya bilang gini, waktu saya kan evangelisnya dulu Betani ya namanya. Saya pergi kemana-mana, saudaraku, saya evangelis. Dan Tuhan berkata pergi ke Bali, gembalakan umatku. Apa kata istri saya? Kamu paling gak sabaran. Padahal nama saya, nama Chinese saya, Dern itu artinya Pak Sabar, saudaraku. Kenapa bilang ya menghina ya? Sebab dia tahu bapaknya kurang sabar, saudara. Loh betul, saya dulu dipanggil Hitler sama istri saya sebelum bertobat loh. Ya, sekarang setiap hari lebih dari Valentine. Tapi dulu seperti hari buruh, saudaraku. Ya. Lalu bisa kamu dengarkan orang konseling. Sebab dia tahu kekurangan saya adalah kalau orang sudah cerita ngalor ngidul gitu ya saudaraku ya. Ke barat, ke timur, aduh. Saya bilang, cukup, saya sudah tahu mau kemana. Bisa kamu tanpa menyela. Saya bilang gini ya, kalau Tuhan panggil saya jadi pastor, biar dia kasih saya kemampuan. Betul gak saudara? Ya toh? Musa ini, waduh, dia lihat ada orang Israel dianiaya orang Mesir. Wah, dia seperti yang dari Pulau Garam itu. Toh ditompes saudaraku. Ya, saya tahu. Nah ini yang dari, biasa kalau dari Jawa Tengah itu sabar ya.
Kalau orang Surabaya 2 kali hitungannya. Pisan 1 kali, pindo 2 kali, kaplok gitu. Jangan ketawa kalau orang Batak 1 kali. Tapi orang Madura setengah kali, saudaraku. Iya. Lo betul loh. Musa disebut orang yang paling lembut hatinya. Dalam kitab Numbers, bilangan 12, nanti kita lihat. Cuma masalahnya yang menulis 5 kitab ini Musa sendiri, saudaraku. Sehingga banyak pengajar Alkitab dikasih tanda kurung. Masa orang memuji diri sendiri? Tapi ketika istri saya melihat, saya mendengarkan oma-oma cerita tentang menantunya, saya bisa mendengar. Sambil bahasa roh, saudaraku, enggak meledak, saudara. Istri saya bilang, oh ya betul. Tempat kamu di sini, katanya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, Musa ini dilatih mengembalakan domba mertuanya 40 tahun. Untuk menjadi pemimpin ada masa persiapan. Saya 10 tahun saudaraku melayani di Surabaya. Untuk bisa ke sini. Mungkin tidak sebesar Musa ya, kalau Musa 40 tahun, saya 10 tahun. Di padang gurun, di padang belantara. Nah kemudian firman Allah menunjukkan, mertuanya manggil Musa, Musa tidak baik yang kamu lakukan ini. Maksudnya nanti anak saya bisa janda waktu masih muda. Ya, terlalu berat buat kamu dan tidak baik buat bangsa ini. Kalau orang terlalu banyak pelayanannya, mana bisa efektif toh? Nggak mungkin toh saudara. Ya kan? Teman saya itu psikiater di Jakarta. Nah biasanya pasiennya 20, 30. Hari ini 200. Gimana melayani loh? Kalau dokter biasa ini psikiater kan mesti mendengar. Ada teman saya paling dia kasih obat, kasih resep begitu. Sebagai gembala, seperti Musa. Mereka saya bayangkan antri 10 kilometer mungkin. Tidak baik yang kamu lakukan. Dan dia memberikan nasihat. Orang rendah hati mau menerima nasihat. Orang bebal tidak mau menerima nasihat. Betul? Apa nasihat daripada Yitro? Yitro memberikan nasihat, dia berkata, pilihlah, delegasikan pada orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya kan? Wakili bangsa di hadapan Allah, hadapkan perkara mereka pada Allah. Ya toh? Cari orang yang cakap, takut akan Allah, orang yang dapat dipercaya, yang benci kepada pengejaran suap. Jarang enggak orang semacam ini? Orang cakap banyak, kompeten ya. Dapat percaya sedikit, yang menolak suap lebih sedikit. Saudara kasih Tuhan, suap itu bisa merubah hati orang. Dan kemudian tetapkan pemimpin 1000. Pemimpin 100. Ya. Orang yang man of truth, fear God. Cari orang yang mampu, tadi dapat dipercaya, takut akan Allah. Dan juga membenci ketamakan, lebih daripada suap. Saudara, baru ditetapkan pemimpin 1000, 100, 1000 itu mungkin kolonel ya. 100 itu kapten. Kemudian 50 dan 10. Dia memberikan structure. Musa tidak berkata, Papa ini ngerti apa? Lu ini ngerti apa lu ini? Gua ini, dia itu jenderal saudara. Di Mesir, dia pernah memimpin peperangan besar melawan Ethiopia. Peperangan besar ini. Dan dimenangkan. Bukan cuma itu. Dia kepala proyek pembangunan 2 kota besar. Ramses dan Tebes. Jadi dia ini arsitek. Dia juga jenderal. Dan dia juga garis keturunan daripada putri Firaun.
Tapi dia buang itu semua. Dia mencari the wisdom of the living God. Saudara, yang dihukum Tuhan dari 10 tula Mesir itu adalah yang disembah oleh orang Mesir. Orang Mesir menyembah Sungai Nil dianggap keramat, Sungai Nil jadi darah. Matahari dibuat gelap. Ra itu dewa sembahan Mesir. Lalu kita lihat mereka menyembah lembu, ya lembu itu kekuatan. Katanya tahun ini tahun kerbau besi. Kalau bahasa Ibrani huruf pertama itu alef, itu ox. Itu gambaran kekuatan dan pemimpin. Apa produk gereja? Melahirkan yaitu lembu-lembunya Tuhan. Amen. Dan saudara ini jadi structure. Selanjutnya setelah daripada Sinai sampai Kanaan. Dulu ada seorang teman saya, satu kelompok GBI juga, mendapat pengajaran dari Australia. Yitro itu adalah imam kafir. Jadi jangan dengarkan pendapatnya. Kita harus meniru dari sorga. Di sorga itu lingkaran. Mereka lupa ada satu yang disembah kan. Dan akibatnya di tempat kita kan ada kepenatuaan. Cuma saya dapat kepercayaan dari saudara-saudara kita sebagai senior. Harus ada satu yang jadi Musa kan? Saudara, di dalam kelompok teman kita itu semua itu haknya sama. Akibatnya kacau balau saudaraku. Kita melihat bagaimana Yitro. Orang tua itu dikasih yaitu hikmat oleh Tuhan. Hormat kepada orang tua mendatangkan umur panjang. Saudara sudah dengar mungkin bagaimana sikap saya pada orang tua rohani saya, Bapak Pendeta Alex. Tidak pernah keluar dari mulut saya kata-kata yang merendahkan beliau. Tidak akan pernah. Apalagi lewat mimbar yang suci ini. Tidak akan pernah. Saya buktikan. Ya, saya sudah buktikan. Sampai hari ini 41 tahun. Sebab saya tahu. Kalau saya menghormati orang tua. Maka saudara luar biasa hasilnya. Sekali lagi apa yang diajarkan Yesus. Perkataan receive itu kita ganti dengan menghormati. Menerima. Dengan menghormati beda. Jadi ada 3 tingkatan. Pertama itu tunduk. Coba sini semua tangan begini. Tunduk. Taat. Sejajar mata ya. Hormat. Tunduk. Taat. Hormat. Siapa tadi waktu dibaptis percik ngomel? Itu tunduk. Tapi ya memang buat kebaikan saya. Puji Tuhan. Pak Anton berhikmat. Taat. Tapi hormat lebih tinggi saudara. Musa menghormati mertuanya. Karena itu umurnya panjang. Yang bikin orang meninggal. Itu bukan karena coronanya. Karena penyakit bawaan. Betul? Dan stres. Orang heran. Usia 70. Ya tahun ini 70. Ada diabetes, ada 2 ring jantung, sembuh 3 hari. Nggak mungkin katanya. Dulu ada salah satu mantan jemaat di sini, sekarang di kota lain. Dia tinggal di rumah saya, makan di rumah saya. Saya dikata-katain. Arifin itu pura-pura. Dia itu demam berdarah. Bilang COVID supaya terkenal katanya. Saudara yang kasih Tuhan, saya ajarkan saudara satu kunci kerajaan surga. Pegang kuncinya, masukkan kantong. Lebih dalam, masukkan hati. Hormat. Ya, kembali tadi supaya ingat urutannya. Pertama Allah. Waktu di bumi, Kristus menempatkan dirinya di bawah Allah Bapa. Para siapa menerima kamu, menerima aku. Para siapa menghormati kamu, menerima aku. Ibu Kristi
itu asal pengusaha sukses ya. Tapi orangnya kan sangat sederhana. Super sederhana ibu kita ini. Saya dan istri suka belikan dia tas yang bagus, kembali dia pakai tasnya yang jelek itu. Tapi kalau buat orang lain sangat murah hati. Cuma karena beliau itu sederhana. Kalau ada tamu datang ke sini ya sederhana juga. Saya bilang, saya tahu caranya ngomong sama beliau. Saya bilang, Bu Kristi ingin saya diperlakukan bagaimana kalau di tempat lain? Oh Arifin, tempat yang terbaik, makanan paling enak. Karena itu perlakukan buat tamu-tamu kita. Loh betul. Ketika Yesus datang ke rumah seorang Farisi, tahu-tahu nyelonong seorang wanita yang terkenal sebagai wanita paling berdosa di kota itu. Perkataan paling saya tambahin. Dia mendatangi Yesus dari belakang. Lalu mencuci kaki Yesus dengan air matanya. Kaki Yesus besar loh. Kira-kira seukuran saya 43 saudara ya. Dan menyekalnya dengan rambutnya. Menciumi kakinya. Itu perintah Mazmur 2. Ciumlah kakinya. Sebab amarahnya yaitu mudah menyala. Mencium kaki itu tanda tunduk. Tanda hormat. Dan yang Farisi berkata ini, kalau dia ini nabi, jadi mereka tidak menerima Yesus sebagai nabi. Bahkan sebetulnya mencari kesalahannya untuk nyalakan dia. Dia tahu siapa wanita itu. Dan Tuhan Yesus berkata, ada 2 orang punya utang. Satu 500 sikal, satunya 50. Ketika dibebaskan utangnya, siapa yang lebih berterima kasih? Ya, yang utangnya lebih banyak itu. Demikian juga, kata Tuhan. Aku datang, kamu tidak sediakan air buat cuci kaki. Engkau tidak mencium aku. Wanita yang mencium kakiku. Pria Timur Tengah mencium, itu pria dengan pria, bukan LGBT ya. Kalau yang LGBT ya bertobatlah, ya saudaraku. Itu tanda hormat. Engkau tidak berikan minyak. Biasa dikasih minyak apa? Minyak sederhana, minyak zaitun. Sebab di sana kan panas. Di sana bukan panas, saudara. Kalau musim panas, panas. Tapi wanita itu memberikan minyak wangi. Kamu memberikan di bawah ekonomi kelas. Wanita ini memberikan first class. Waktu persembahan, kamu berikan ukuran apa pada sang raja? King size, God size, atau tukang parkir size? Diam sebentar. Number 1 God, yang kedua prophet of God. Ketika otoritas pemerintah di Amerika itu, kalau orang manggil kakeknya, nama saya Timothy. Hey Tim. Loh betul. Egalitarian. Semua sederajat. Tidak ada kingdom order. Tante saya yang masih hidup ada 6. Kalau semua hidup, saudara mama saya 14. 1 Maret saya ke rumah Surabaya karena tanggal 3 Maret usia ibu saya 98. Ibu mertua saya 95. Saya menghormati mereka luar biasa. Look what happened to me. Banyak berkat, umur panjang. Jadi saya tidak takut waktu dibilang corona positif. Ya, COVID-19 tenang saya. COVID itu Christ overcome virus and death. Amin. Dan saya tidak bisa diintimidasi dengan surga. Kalau iblis mati kamu, oh maksud lu masuk surga. Loh betul saudara. Masa orang takut masuk surga? Saya tes ya. Siapa percaya kamu sudah diselamatkan dan pasti masuk surga? Angkat tangan. Ya, oke turun. Siapa yang siap malam ini masuk surga? Everybody wants to go to heaven but nobody wants to die.
Kemudian ada orang benar. Orang tua ini termasuk otoritas. Dulu kita sebagai bangsa Indonesia ini termasuk orang yang hormat pada orang tua. Dalam kasih Tuhan kita melihat bagaimana Musa menerima yaitu nasihat orang tuanya. Iya, yang pertama kan Paduka yang Mulia PYM. Ya, Insinyur Haji Soekarno. Paduka yang Mulia. Yang kedua Presiden Republik Indonesia Haji Soeharto. Muhammad Soeharto. Tapi ada presidennya. Jenderal besar lagi. Yang ketiga apa nama panggilannya? Kalau tadi begini ya. Sekarang ini sederajat. Yang ketiga dipanggil apa? Panggil namanya Habibie gitu saudaraku. Yang keempat naik sedikit. Gus Dur. Yang selanjutnya kelima sederajat lagi. Mbak Mega. Lalu yang keenam. Bagaimana Anda bersikap pada orang tuamu? Di sini ini kurang murah hati, Pak. Khotbahnya cuma 25 menit. Lanjut. Loh itu. Meskipun kerajaan Allah bukan demokrasi, tapi majority rules. Kita melihat selanjutnya bagaimana sikap otoritas. Kalau taat diberkati. Tapi kalau memandang rendah, diapakan? Dihukum. Nggak usah dibaca semua, kita lihat. Yaitu Bilangan 12 ayat 1 sampai dengan 3. Musa dan Harun. The prophet and the prophetess of the people. Miriam setelah Harun mengatai Musa berkenan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab mereka yang pernah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukan dengan perantaran kita juga ia berfirman. Dan kedengaran hal itu kepada. Untungnya nama saya Arifin. Orang sering salah pencet saudara. Dan pas ngerasani saya. Pak Arifin tuh ngomong dari depan. Haleluya Pak. Di belakang ngomongin saya. Tidak tahu dia, saya dengerin aja saudaraku. Lalu saya tinggal bilang, tidak jadi dia GKM. Anak kurang ajar. Siapa perempuan Kus ini? Sipora. Sebab Kus zaman dulu bukan Ethiopia yang di Afrika Utara aja. Tapi terus sampai Jazirah Arab. Midian. Rasialis. Setengah Israel. Sebab masih keturunan Abraham kan Midian itu. Mengata-ngatai ibu gembala. Sasaran loh ibu gembala itu. Sudah dengar tentang ibu gembala? Tahu berapa harga tasnya? Korupsi uang jemaat. Kedengaran hal itu pada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Miriam kusta. Tapi masalahnya saudaraku, kalau dari pemimpin, kalau ikan itu busuk mulai dari mana? Kepalanya, iya kan? Mau membersihkan Indonesia mulai dari mana? Pemimpinnya. Yang di KPK sudah sampai gubernur, belum wakil presiden, belum presiden. Saya ingat Bapak ini ya, Sahitapi, Y.E. Sahitapi. Ditanya wartawan, ini zaman Pak Harto. Bagaimana membereskan korupsi di Indonesia? Oh, harus dimulai dari leher. Kalau mandi kan ke bawah. Bukan dari kepala. Ya kamu aja yang ngomong. Saya belum mau masuk penjara ya. Saya perhatikan. Kedengaran oleh Tuhan dan jahat itu di mata Tuhan. Coba ayat selanjutnya. Dan Miriam kusta. Dibuang keluar dari perkemahan. Kalau seorang anak mengatai bapaknya,
Dia tidak berkat. Sebab Musa ini adik kan. Miriam, Harun, Musa kan. Harun lebih tua 3 tahun. Yusuf mengerti prinsip ini. Kalau menata meja makan, mulai Ruben, ya, Simeon, Levi, Juda, baru yang lain. Ada urutannya. Belakangan ini kan banyak pendeta kita orang Batak ya. Kayak Pak Simbolon gini. Kalau ketemu sama marganya, kau nomor berapa lai? Kan gitu ya. Ada urutan saudara. Ada yang lebih dihormati. Saya kira itu baik sekali. Juga di dalam kerajaan Allah, seniority itu ada. Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat akibatnya. Nanti baca aja di rumah. Kalau seorang anak kurang ajar, diludahi bapaknya. Keluar kamu dari perkemahan. Tapi Musa mintakan ampun. Saudara yang kasih Tuhan, saya sudah memberikan Anda kunci yang sederhana luar biasa. Akibatnya saudaraku, dari 12 pemimpin, 10 ketularan. Ketularan negatif saudaraku. Lalu seluruh bangsa berontak. Dari mana benih pemberontakan itu? Lalu Keluaran 15 dan selanjutnya. Korah, Datan, Abiram. Korah itu suku Lewi. Masih kerabat daripada Musa. Datan, Abiram, suku Ruben. Suku terbesar. Kakak tertua, bukan suku terbesar. Kakak tertua. Dan akibatnya mereka dengan seisi rumahnya, semua harta bendanya ditelan bumi hidup-hidup. Saya tidak mau nakut-nakuti saudara, saya tutup dengan satu cerita benar nih. Satu hari ada seorang ibu yang buta, punya 1 anak tunggal. Dan menantunya nggak suka dia. Ditaruh aja di panti werda. Itu umum buat orang barat, enggak umum buat kita. Dan ibu yang buta itu pegang tangan saya. Ini tahun 90, saudaraku. Arifin, tante enggak mau ditaruh situ. Arifin enggak punya tempat buat tante, saya nangis saudara. I feel bad, sebab waktu itu kita betul-betul miskin, enggak punya apa-apa. Belum punya tante. Saya tahu, anak dan menantunya meninggal belum usia 50 tahun. Mau panjang umur? Mau diberkati? Hormati orang tuamu.